oh ini mudik, nggak boleh balik. Oh ini bukan mudik, ya silakan. Nah, dengan pengecualian gitu. Jadi kita tetap berwaspada. Sekarang jumlah pasien per hari ini sudah 29. Oh. Kalau kata anak-anak sekarang, ya namanya juga 62, ya, suka gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Dr. Ilham Khaidir bersama dengan jajaran direksi mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam melaksanakan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, ketemu lagi di YouTube channelnya RSUD Kota Bogor. Nah hari ini kalau kemarin-kemarin kita ngobrolnya sama dokter, hari ini saya bawa dua narasumber, yang satu pemilik RSUD, yang satu pemilik Kota Bogor. Sama Dokter Ilham dan Kang Bima, apa kabar? Dua-duanya nih apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya Pak. Pak, ini kalau kita bicara Kota Bogor, bicara kondisi saat ini nih dok. Yeah. Seperti yang kita tahu, Bogor itu adalah destinasi terdekat dari Jakarta, bener ya? Yeah. Orang dikit-dikit nih bosen di Jakarta, carinya Bogor. Makanannya enak, udaranya masih enak, tempat-tempatnya masih view-nya masih bagus-bagus. Nah kalau kondisinya sekarang ini kita tahu bentar lagi Lebaran nih Pak. Yeah. Gimana persiapan Kota Bogor menghadapi, pasti banyak nih lonjakan, weekend aja lonjakannya luar biasa, apalagi kalau kita bicara sekarang Lebaran nih. Yeah. Gimana dok? Mungkin Pak Wali. Pak Wali dulu boleh. Yang pertama, sosialisasi tentang aturan harus jelas. Betul. Bahwa mudik dilarang kemanapun siapapun. Ya mudik nggak boleh. Bahkan ke Jakarta juga nggak boleh. Semua nggak boleh. Nah, tapi non mudik masih dibolehkan. Non mudik itu ya. Kalau misalnya pergerakan biasa yang kerja di Jakarta, rumahnya di Bogor gitu, itu masih boleh, gitu kan. Nah, tetapi yang harus kita antisipasi memang supaya kita bisa tahu mana yang mudik, mana yang enggak. Ya, makanya dibuat titik-titik penyekatan. Jadi ada 6 titik di Kota Bogor gitu. Jadi itu satu informasinya, aturan seperti apa. Yang kedua di lapangan supaya kita bisa atur. Oh ini mudik, nggak boleh balik. Oh ini bukan mudik, ya silakan. Nah, dengan pengecualian gitu. Jadi boleh mudik. Nah sekarang kan tahu sendiri ya, kalau kita bicara masyarakat kita ini idenya banyak sekali ya Pak. Mudik, kalau konsepnya ini mudik boleh, non mudik boleh, kadang banyak aja caranya. Termasuk penyekatan, saya juga tadi lewat dari Cibubur, kebetulan saya tinggal di Cibubur, lewat tadi udah dicegat di depan. Cuman kan banyak cara nih. Apakah semua area untuk orang masuk ke Bogor itu sudah? Ya. Kalau misalnya jebol, disekat-sekat, lolos sampai pemukiman, ketahuan oleh warga. Itu diwajibkan untuk tes swab antigen. Nah, jadi begitu ketahuan nih, wah ini mudik nih masuk ke kita, itu swab antigen gratis, difasilitasi. Kalau misalnya positif, langsung diisolasi, dibawa ke tempat isolasi kita di Gadok. Ya, tapi kalau misalnya negatif, ya dikarantina di rumah aja. Oh, dikarantina di rumah aja. Jadi pertahanannya itu sampai tingkat pemukiman nanti. Oh, oke. Berarti sudah cukup sangat clear ya. Jadi kalau ketahuan warga-warga yang tahu ada yang bilangnya mudik ternyata non mudik atau non mudik, ketahuan boleh lapor ke petugas-petugas terdekat kali ya Pak ya. Nah, tapi gini, betul selalu aja ada yang ngakalin, ada cara untuk keluar dari aturan. Iya betul. Nah, makanya bagi yang menemukan itu, tahu ada yang melanggar aturan, ya silakan laporkan. Kita ada kok hotline-nya di Satgas, atau langsung japri ke saya
langsung DM di Instagram Wali Kota, Instagram Pemkot boleh. Oh, jangan lupa. Jadi nanti follow Instagramnya Kang Bima ya. Jadi bisa lapor langsung ke situ kalau mau cepet ya. Cepet ditanggapinnya ya. DM langsung nanti cepet dibalas. Nah, kalau kita lihat kalau dari Kang Bima sudah sangat clear ya, Pak. Kalau dari persiapan dari rumah sakit sendiri nih, Pak Ilham. Kalau rumah sakit kita harus tetap waspada tinggi. Karena kami adalah tempat untuk orang yang bergejala. Jadi di Rumah Sakit Umum Kota Bogor ini di gedung Blok 3 ini itu kita tetap sediakan tempat tidur tanpa kita ubah untuk pasien-pasien umum. Jadi kita tetap berwaspada. Sekarang jumlah pasien per hari ini sudah 29. Oh, kecil 29 sekali. sudah kecil dibandingkan waktu lonjakan di bulan Februari sampai 120. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Tetapi kita tidak boleh lengah. Dalam 1 tahun 5 bulan yang kita sudah berjalan ini jangan sampai kita turun kemudian kita lengah seperti halnya di negara-negara tetangga yang lain. Betul. Mungkin itu. Nggak usah negara tetangga. Berita terakhir seperti kita ketahui kalau di Aceh itu katanya COVID-nya sangat minimalis. Tapi 2 hari kemarin kalau saya nggak salah itu katanya naik sekitar 180%. Jadi cukup lumayan. Bukan berarti karena mungkin ya orang udah mulai bosen, udah mulai bosen di rumah, udah mulai pengen berkegiatan. Ada juga yang mungkin mulai agak sedikit lalai sama prokes. Nah, dari Pemkot sendiri, Kang Bima, adakah yang diberikan ke masyarakat supaya tidak lalai nih sama prokes? Karena masyarakat kita nih dikasih tahu. Kadang dengarnya 2 hari, hari ketiga lupa lagi. Karena banyak sekali kita lewat kadang-kadang tuh bawa anak kecil, bapaknya pakai masker, emaknya pakai masker, anaknya enggak, justru yang kecil. Jujur memang nggak mudah. Iya, betul. Karena kalau kata anak-anak sekarang, ya namanya juga 62, ya, suka gitu kan. Warga netizen netizen 62 gitu, netizen maha benar dan lain-lain. Tapi ya yang namanya ikhtiar kan nggak boleh putus. Betul, ya. betul. Satu, kita pakai metode pendekatan cyber ya, dengan psikologis, dengan mengekspos kekhawatiran atau ketakutan. Jadi di broadcast lah data-data yang membuat warga harus cemas. Bisa data di India, data di Singapura, data di Malaysia, atau bahkan data di kota-kota lain yang tadi ya disebutkan di Aceh. Itu namanya mengingatkan warga dengan metode yang agak keras kira-kira gitu. Bisa juga metode yang disampaikan melalui tokoh-tokoh yang mereka dengar. Berdasarkan survei kita, warga itu nurut satu sama dokter. Yang kedua nurut sama ulama. Atau tokoh agama. Yang ketiga baru nurut sama wali kota atau pejabat pemerintahan gitu. Jadi Dokter Ilham kalau ngomong lebih didengar daripada Bima Arya. Gitu. Nah, makanya strategi kita begitu. Ya silakanlah tokoh agama bicara dengan kanalnya masing-masing. Dokter juga mensosialisasikan itu. Kita banyak buat flyer, banyak buat meme, bahkan terakhir buat video-video singkat gitu. Supaya langsung nyampe ke warga gitu. Ya semoga warganya juga tercerahkan. Soalnya kalau kita lihat ya, di India itu sampai mayat 1 hari itu dibakar sampai berapa ribu. Kita lihat kepulan asapnya, tapi kayaknya sama plus 62 nggak berpengaruh tuh. Kita lihat di pasar di Tamrin sekarang kondisi mau Lebaran gimana ramenya. Saya nggak tahu kalau di Bogor lumayan sepi sih. Kalau di Jakarta kita lihat Tamrin, Tanah Abang, waduh full sekali. Nah, apa sebenarnya dari kesiapan sendiri dari nakes nih, Pak Ilham? Gimana persiapan mereka kalau seandainya kita lihat ya, kita nggak tahu, kita berharapnya tidak ada lonjakan, semuanya seperti sekarang ini makin menurun. Tapi once itu bisa terjadi, yang kita tidak bisa kontrol, apakah tenaga nakesnya sendiri ini apa yang bisa dipersiapkan? Sebenarnya kita sudah antisipasi itu perjalanan dari tahun 1 tahun 5 bulan. Sekarang posisi perawat-perawat dan tenaga-tenaga medis, dokter dan lain sebagainya kita terus siagakan. Jadi jumlah kapasitas maksimum yang kita pikirkan pada kondisi yang terburuk, pada worst situation, situasi terburuk. Jadi kita harus siapkan jumlahnya seperti itu. Dan insya Allah ketika kondisi pasien itu menjadi tidak terkendali, kita sudah siap dari sisi sarana prasarana dan ketenagaan.
Dan kemarin juga kita ada beberapa pengangkatan dari ex rumah sakit lapangan yang kita angkat sebagai pegawai kita untuk menambah kekuatan kita jika sewaktu-waktu tempat ini full, kita masih punya tempat yang lain yang bisa dipakai oleh tenaga kita untuk kita sumbangsihkan bagi penanganan COVID. Oh, luar biasa. Nah, buat sahabat sehat di rumah, jangan lupa terus pantau channel YouTube-nya RSUD Kota Bogor karena banyak informasi supaya teman-teman yang merasa punya gejala di rumah bisa isolasi mandiri, bisa paling enggak pertolongan pertamanya bisa sendiri dulu di rumah sebelum berkelanjutan ya. Kecuali sudah memang demamnya sudah 3 hari, silakan hubungi dokter idaman Anda kalau sekarang gitu ya. Kang Bima, terima kasih sekali sudah bisa gabung sama kami hari ini. Kang Bima, disampaikan dong sama warga Bogor supaya support channel YouTube-nya RSUD. Untuk warga Bogor sekalian, jangan lupa untuk segala informasi tentang kesehatan, perkembangan COVID dan lain medis, silakan subscribe channel YouTube RSUD ini. RSUD Kota Bogor. RSUD Kota Bogor. Jangan lupa like, comment, and share. Dari Dokter Ilham dong. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Bogor, jangan mudik, cukup di rumah aja. Dan terus cukup silaturahminya sekarang sudah bisa tertawa dalam jarak jauh. Dengan YouTube channel RSUD Kota Bogor juga bisa mudah-mudahan mengobati rasa kangen kepada keluarga. Iya, sekarang gampang karena dengan dunia digitalize sekarang kita bisa makan ketupat bareng sambil video call, ya kan? Jadi jangan khawatir. Mungkin ini namanya kangen, semua orang pasti kangen. Tapi kondisi sekarang lebih penting mana kangen daripada sehat. Itu yang paling penting. Karena menjaga bukan hanya menjaga diri kita pribadi, juga menjaga orang yang kita kunjungi. Benar begitu ya, Dok ya? Kang Bima. Kang Bima, terima kasih sekali sudah datang ngobrol-ngobrol sama kami. Dokter Ilham, terima kasih sekali sudah gabung. Nah, sekarang bentar lagi kan Lebaran nih. Iya. Bagaimana kalau kita ucapin Lebaran buat seluruh warga Bogor, juga penonton setia YouTube channelnya RSUD Kota Bogor? Ya. Boleh ya? Dari Kang Bima dulu, Kang. Ya, untuk seluruh warga Bogor, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, Dokter Ilham silakan. Kepada warga Bogor, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekian dulu bincang-bincang santai kita hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Bagi sahabat RSUD Kota Bogor yang membutuhkan layanan kesehatan, silahkan daftar via online atau kunjungi kami langsung di Jalan Dr. Sumeru nomor 120. Ikuti terus YouTube channel RSUD Kota Bogor. RSUD Kota Bogor, aman.